Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pola pembinaan umat yang kita kenal dengan konsep sistematika wahyu, di mana kita dikenalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan manusia, sekaligus bimbingan pengkondisian yang bisa menolong kita dan menunjang kita mengundang kehadiran Allah pada saat-saat kita menghadapi kesulitan. Sayang Bapak dan Saudara, nyaris terlambat konsep ini disodorkan ke dunia internasional. Pada saat kita juga sudah terseret terlalu jauh. Di dalam kita membahasakan Islam, ada rasa bangga, ada rasa super. Kalau topik-topik yang kita angkat adalah topik-topik demokrasi, topik politik, istilah-istilah solidaritas, istilah globalisasi, informasi. Sementara satu materi yang sangat mendasar, bahwa untuk landingnya iman, dan ini sangat populer, tidak akan mungkin iman ini eksis, landing yang potensial di dalam diri, kalau pada dia orang masih ada yang dinamakan tawa. Cara ini merupakan satu pantangan yang sangat prinsip bagi iman. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa iman kita tidak lebih daripada ilusi. Pada saat ada tawa di dalam diri yang berkembang, pada gilirannya menjadi ketakaburan, yang akibatnya tentu kita dipalingkan daripada kemampuan membaca dan menangkap ayat-ayat Tuhan dalam bentuk isyarat-isyarat alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak mampu kita tangkap, tidak mampu kita paham. Ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran tidak mampu kita menemukan relevansinya dengan problema keseharian kita. Akibatnya program kerja yang kita angkat, langkah yang kita ambil sangat tidak relevan, sangat tidak menjawab permasalahan yang kita hadapi. Apatah lagi mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Kita sudah terjebak dalam satu kerja rutinitas. Kita sudah asik dengan kerja yang sama sekali tidak mengatasi problema yang dihadapi umat, tidak menjawab tantangan yang kita hadapi, tidak mampu mengantisipasi bencana yang bakal datang. Akibatnya pada saat bencana itu datang, kita dikagetkan. Kita tinggal paniknya saja. Ada kesan para mubalik kita, para pembina umat kita, terasa terlalu kuno dan kumuh kalau yang diterangkan itu adalah tawa. Tidak ada bau-bau ilmiah pada saat kita mengupas tawa. Seolah-olah tidak populer, tidak aktual. Akibatnya nyaris jarang disentuh, jarang dibicarakan. Yang paling tragis, akibatnya umat Islam tidak menganggap masalah tawa ini sebagai satu persoalan. Sementara diakui oleh pakar-pakar pendidikan kita sekarang bahwa sistem pendidikan yang ada sekarang bodoh, sudah sakit-sakitan, tidak punya posisi, itu masih bisa rawa, masih bisa bangga, masih bisa takabur, masih bisa ujub, masih bisa pongah, masih tidak ikhlas kelihatannya untuk datang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan dan merasakan kelemahannya, mengakui keterbatasannya, untuk kemudian meraung kepada Allah, meminta bantuan pertolongannya. Barangkali secara tidak sadar kita juga kadang-kadang sadari bahwa kita datang salat, kita datang beribadah, kadang-kadang dimotivasi bukan oleh karena sadar akan keterbatasan, sadar akan kelemahan, bukan didorong oleh keinginan untuk kiranya Allah berkenan memberikan bantuan. Kita hanya tersentak kalau dikagetkan lagi dengan problem. Inilah Bapak dan Saudara antara lain yang mengganggu pikiran saya. Saya bersyukur bahwa saya bisa berbicara sampai saat ini. Sejak tadi duhur di dalam salat saya menangis keras. Sampai tadi isya saya sudah punya perkiraan bahwa jelas saya tidak mampu memberi kuliah pada malam ini. Kebetulan ikhwan kita Muftas Amin Bahrum yang sementara tergeletak di rumah sakit tentara, yang akan dibawa terbang ke Jakarta besok untuk berobat di rumah sakit Cipto.
karena dokter di Balikpapan semua sedang angkat tangan dengan penyakit yang menimpa beliau. Saya sangat terharu sebab tidak gampang melahirkan kader dan tenaga seperti beliau. Pada saat saya rasanya memacu lembaga ini untuk bisa tampil dengan satu kekuatan, untuk setidak-tidaknya bisa berbuat sesuatu. Semoga anak cucu kita di belakang tidak sampai mengalami nasib seperti umat Islam di Bosnia. Dari sekarang, kalau memang ada rasa tanggung jawab kita kepada mereka, harus dijadikan budaya dan kebiasaan untuk sadar akan keterbatasan kita dan kelemahan kita. Melihat waktu salat sebagai satu kesempatan untuk meraung, meratap, meminta perkenan Tuhan untuk senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Kasihani hamba-Mu ini Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan menghadapi kebiadaban dulu mat yang tambah merajalela sekarang. Kita yakin akan janji Tuhan, tapi jangan kita yakin bahwa kita sudah memenuhi syarat untuk dibantu Tuhan. Kita harus bekali diri dan benahi diri terus menerus sampai kepada tingkat kapasitas. Ada jaminan bahwa kita memang memenuhi syarat untuk ditolong Tuhan. Insya Allah memang berat proses membabak tawa di dalam diri ini, karena dia merupakan satu hal yang baru di kalangan umat Islam. Begitu mutlak, begitu vital, begitu langka dan begitu asing. Kita kadang-kadang kaget kalau proses pengikisan tawa ini tiba-tiba berlaku pada diri kita. Terkesan satu penghinaan, terkesan satu hal yang mengurangi kehormatan diri. Padahal kita tidak sadar bahwa inilah sebenarnya yang menjadi hambatan. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dijamin Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Dia tidak akan salah langkah. Mestinya berdasarkan teori ini, kasus dan peristiwa pembantaian yang tidak manusiawi yang melanda umat Islam di Bosnia Herzegovina sekarang ini mestinya tidak terjadi. Jauh-jauh hari mestinya kita sudah mengambil langkah. Satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pada satu umat Islam memerlukan makanan, memerlukan dana. Dapat dibayangkan Bapak dan Saudara bahwa bantuan yang datangnya dari luar negeri yang diprakarsai oleh PBB itu ditampung di gudang-gudang tertentu di sana. Lebih mengiris sebab di sekitar gudang tempat penampungan makanan itu justru di sana tergeletak mayat-mayat bergelimpangan, karena makanan ini dikuasai oleh musuh, dikuasai oleh orang-orang Serbia yang juga dengan alasan untuk makanan mereka. Lagi-lagi kita sudah ditinggal. Kok rasanya sehina itu dan sejela itu posisi kita? Ada yang tidak beres ini Bapak dan Saudara. Atau barangkali ada satu kemeti dari Allah SWT untuk kita tersentak. Kita terlambat menyusun kekuatan. Bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk merugikan orang lain, tapi minimal untuk mempertahankan harga diri, kehormatan kita. Minimal untuk menjaga eksistensi kebenaran kita sebagai umat Islam yang dilindungi oleh Allah SWT. Insya Allah, lewat pengalaman sejarah, tawa ini memang Allah dari jauh-jauh hari sudah diingatkan. Ini sumber masalah, sumber kelemahan kita. Tawa ini Bapak dan Saudara. Kekuatan umat Islam baru bisa eksis kalau ada aspek adanya garis komando yang jelas, adanya struktur di mana umat Islam siap selalu dikomando, siap selalu menerima tugas dan kewajiban. Tidak ada istilah tawar-menawar kalau memang sudah saatnya tiba. Ini harus dibiasakan dari awal. Dari pagi-pagi umat Islam harus dibiasakan dinamis militan untuk bereaksi kalau ada masalah. Dan inilah yang dibudayakan lewat salat jamaah. Bukan sekedar dari segi syariat, bukan sekedar untuk mendapatkan pahala, tapi proses membangun kekuatan lewat salat jamaah. Kehadiran kita di malam Jumat juga adalah satu proses penyusunan dan membangun kekuatan. Tapi tawa inilah halangannya. Yang menumpukan garis komando adalah tawa. Tidak bisanya Ahmad Massoud dengan Gulbuddin Hekmatyar di Afghanistan menyatu di dalam satu garis komando karena tawa yang berperanan. Perpecahan yang pernah terjadi di lembaga-lembaga perjuangan yang ada di negara kita ini juga faktor tawa. Alhamdulillah, lewat lembaga perjuangan kita Pondok Pesantren Hidayatullah, dari sejak awal perlangkahan memang skala prioritas pengikisan tawa. Tidak gampang, tidak mudah hal ini memang berhasil. Tapi tidak boleh kita berhenti, insya Allah pasti ada hasil. Dia adalah proyek setan yang terus-menerus meniup tawa dalam diri kita, rasa superior dalam diri kita. Tidak mudah
dan tidak gampang menemukan namanya kader yang siap bersama-sama dengan kita memikul perjuangan ini. Itu yang menyebabkan saya meraung-raung tadi dalam salat sunat ba'da duhur.